Baiklah teman-teman, saya punya video yang bisa membuat kalian merasa lebih baik hari ini. Tim saya baru saja mengirimkan video-video ini kepada saya. Saya biasanya tidak mengikuti Milo Yiannopoulos, tapi katanya dia berhasil menghancurkan Islam. Jadi, mari kita lihat. Bagaimanapun, seperti kumpulan ide lainnya, Islam itu seperti sebuah agama. Ya ampun, ini terlihat sangat berbeda. Kumpulan ide itu pantas untuk dikaji. Nah, saya sudah mengkajinya dan saya mendapati itu kurang memadai. Saya menemukan itu tidak memadai. Di mana pun ada Islam, Anda akan menemukan perempuan tertindas. Di mana pun ada Islam, Anda akan menemukan. Huh? Apa? Kamu memakai hijab di Amerika Serikat. Ada apa denganmu? Saya senang kamu mendapat tepuk tangan yang meriah. Kamu tahu, setiap kali seseorang berkata, aku merasa berdaya. Aku dengan sukarela memakai hijab ini. Lalu aku bilang, benar begitu? Coba lepas hijabnya, lihat apa yang terjadi. Jadi kalau kamu bebas memakainya, kamu juga harus bebas untuk melepasnya. Ayo, lakukan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Lihat, kamu tidak bebas. Berhentilah berbohong pada kami. USA, 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 kamu harus mengusirnya. Lihat itu, lihat betapa ganasnya mereka. Mereka ingin membungkamu dengan berteriak. Dia berteriak USA. Tidak sayang, kamu bukan tim AS, kamu tim Islam, kamu tim Muhammad. Bagaimana dengan saya? Saya tidak terlalu terkesan. Baiklah, mari kita lanjutkan. all of those of the world. Mari kita tinggalkan soal perempuan. Jika kamu tidak peduli tentang mutilasi genital perempuan, tidak peduli tentang pernikahan paksa, tidak peduli tentang penyiraman air keras ke wajah saudari-saudari muslimu, tidak peduli tentang hal-hal itu. Baiklah. Ngomong-ngomong, dia barusan memaki-maki. Lihat itu, dia ingin memakannya hidup-hidup. Di 12 negara Islam, saya bisa dibunuh karena orientasi seksual saya. Apakah itu baik-baik saja? Orang-orang, 100 juta orang tinggal di negara-negara di mana menjadi homoseksual adalah illegal. Semua negara itu adalah negara Islam. Ini bukan masalah ISIS. Kalian tahu, kalian akan melihat kaum gay dilempar dari atap di wilayah yang dikuasai ISIS. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan terorisme. Ini adalah budaya Muslim arus utama. Agamamu melakukan itu dimanapun agamamu ada. Ini adalah ancaman eksistensial bagi orang-orang gay. Kamu tidak peduli dengan orang-orang gay. Dia malah kayak, ya bagus, ya. Ayo dong. Ayo kita bahas itu di Suriah. Saya tidak tahu. Islam tidak cocok di Barat. Islam tidak cocok di masyarakat yang bebas. Islam bahkan tidak cocok di negara-negara Muslim pada abad ke-21. Tapi kamu tahu, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Kita tidak bisa memaksa mereka keluar dari Islam dengan bom. Kita sudah mencoba, tapi biasanya hasilnya justru sebaliknya. Dimanapun di dunia ada Islam, kamu akan menemukan perempuan yang tertindas, homoseksual yang dibunuh, kamu akan menemukan pemerkosaan berkelompok. Sekarang, ini adalah fenomena unik yang sebenarnya tidak ada di luar budaya Islam, iaitu pemerkosaan berkelompok oleh keluarga, di mana ayah, saudara laki-laki dan sepupu bersama-sama memperkosa orang. Ini terjadi di Rotherham, Britania Raya. Dan kalangan liberal. Bukan hanya di Rotherham. Rotherham hanyalah satu contoh kecil dari luasnya jaringan geng grooming. Inggris tidak menyelidiki hal ini karena menurut laporan pemerintah, bukan menurut blok sayap kanan, tapi menurut pemerintah. Maaf sayang, diam saja. Kamu tahu, di Afghanistan, kamu bahkan tidak akan diizinkan duduk di sini. Hanya karena kami telah memberikan kebebasan ini kepadamu. Dan kamu harus mengakuinya. Kita harus mengakuinya. Seperti kami telah memberikan kebebasan ini kepadamu. Karena jika wanita-wanita ini memang begitu, lihat, di Arab Saudi baru mengizinkan perempuan untuk mengemudi pada tahun 2019. Kamu tahu itu? Sampai tahun 2019, perempuan di Arab Saudi bahkan tidak bisa mengemudi. Dan bukan berarti saya tahu itu adalah langkah besar, dan saya senang mereka telah mengambil langkah itu. Tapi bukan berarti tiba-tiba setelah 2019, semua perempuan terangkat derajatnya dan mereka bebas. Tidak. Melihat perempuan ini, mungkin kamu tahu, itu bukan ide yang begitu bagus. 1.400 gadis muda diperkosa dalam kejahatan yang bermotif ras atau agama. Tergantung bagaimana kamu mendefinisikannya. Kerana baik polisi maupun pihak berwenang terlalu takut disebut rasis untuk turun tangan. Dan pola itu terulang di mana pun ada imigrasi Muslim secara massal. Itu terjadi di Jerman. Jadi kamu tahu,
Kita terus mengatakan bahwa di Inggris, komplotan grooming itu sebagian besar, 90% dari mereka adalah pria Pakistan. Dan dari Pakistan, orang-orang Pakistan Midpuri, sebuah desa kecil yang sangat tertinggal di Pakistan. Jadi ketika kita mengatakan itu, banyak muslim lain berkata, "Yah, kamu tahu, itu masalah orang Pakistan. Itu bukan masalah muslim." Tapi kemudian ketika kita melihat ke Jerman, yang jadi masalah adalah orang Turki. Ketika kita melihat ke Swedia, yang jadi masalah adalah orang Suriah. Ketika kita melihat ke Spanyol, yang jadi masalah adalah orang Maroko. Di Prancis juga sama, yang jadi masalah adalah orang Aljazair. Apa yang sedang terjadi? Jadi pada dasarnya itu tidak berarti hanya orang Pakistan saja. Populasi muslim di Inggris, setengah dari populasi muslim di Inggris berasal dari Pakistan atau Bangladesh. Saya rasa setengahnya adalah orang Pakistan. Lalu 30-40% lainnya berasal dari Bangladesh. Sisanya berasal dari berbagai tempat, seperti Mesir dan negara-negara lain juga. Di Prancis, sebagian besar terdiri dari orang Aljazair. Jadi, orang Aljazair itu mayoritas Muslim, dan Aljazair adalah bekas koloni. Mereka punya keluhan yang sah. Nenek moyang mereka pernah memperbudak kami. Sekarang saatnya kami membalas dendam. Pola pikirnya sama, teman-teman. Pola pikirnya sama. Kamu tidak akan pernah bisa membuat mereka bahagia. Satu-satunya solusi adalah, maaf, kami sudah mencoba. Kami sudah mencoba memberi kalian kedudukan yang setara. Kami telah menerima kalian. Kami membuka pintu rumah, negara, dan lingkungan kami. Ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Kembalilah. Saran saya untukmu, Amerika, adalah kalian tidak membutuhkannya di sini. Tidak. Belajarlah dari peristiwa 11 September. Belajarlah dari kejadian di Orlando. Oh, lihat itu. Mereka membencinya. Mereka tidak terbiasa mendengar kritik, teman-teman. Pergilah ke negara Muslim. Katakan hal-hal seperti ini. Kamu tahu, kamu akan digantung di derek. Pergi. Keluar. Akara sosial. Begini, saya akan bilang. Mereka tidak terbiasa mendengarkan kritik. Memang begitu. Mereka sudah dicuci otak dan sangat agresif sampai-sampai kita tidak membutuhkannya. Teman-teman, kita tidak membutuhkannya. Lihat mereka pergi saat mereka tidak suka dengan fakta. Sikap sosial yang mundur. Sikap sosial yang mundur dari umat Muslim di Barat itu sangat mengerikan. Benar-benar mengerikan. Survei menunjukkan bahwa 52% Muslim Inggris berfikir bahwa kehidupan seks saya seharusnya dibuat ilegal. Dikriminalisasi. 39% dari mereka. Aku harap. Tangkap dia. Kenapa kamu pergi? Tangkap dia. Kenapa kamu pergi? Kamu tidak mau bicara soal angka? Kamu malu? Kamu malu? Apa kamu malu dengan budaya kebencian yang mengelilingi agamamu, yang menindas perempuan, membunuh kaum homoseksual, dan melakukan tindakan terorisme yang tak terbayangkan? Dia bahkan tidak menyebutkan hukuman mati bagi para murtad mantan Muslim. Harusnya kamu malu, Milo. Itu juga argumen yang sangat bagus. Apakah kamu malu dengan itu? Ada 13 negara di mana murtad dihukum mati, meskipun biasanya hukuman itu tidak dijalankan, yang menjadi alasan mengapa orang-orang mulai mengeroyok sampai mati para murtadin dan penista agama, karena mereka bilang, ya, pemerintah kami, meskipun seharusnya mengeksekusi para penista agama dan murtadin, mereka tidak melakukannya karena tekanan dari Inggris atau dari Eropa dan Amerika. Itulah sebabnya kami akan mengambil tindakan sendiri. Itulah mengapa Anda melihat banyak video penghakiman massa dari Pakistan, Bangladesh. Saya belum pernah melihat video dari negara-negara Timur Tengah lainnya, tapi mereka sama buruknya. Coba jelaskan mengapa tidak ada gerakan perdamaian Muslim global. Dia bilang, persetan denganmu. Karena saya tidak mendengar, saya hanya mendengar banyak orang yang sangat marah. Lihat orang bodoh woke ini. Dia seperti dia menghibur dia. Tolong jangan berkecil hati. Dasar bodoh, ya ampun. Saya benci orang-orang woke sinting ini yang tenggelam dalam lautan empati. Pembicaraan saya mengeluhkan statistik yang tidak bisa mereka bantah. Saya tidak banyak mendengar Muslim yang bersuara menentang terorisme. Tidak, mereka tidak begitu. Atau apakah itu beberapa hoax tentang kejahatan kebencian terhadap Muslim yang belakangan ini semakin sering kita lihat? Dan kejadian-kejadian ini terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Bahkan, saya dan tim riset saya kesulitan menemukan kasus kejahatan kebencian terhadap Muslim di kampus Amerika yang ternyata bukan hoax. Akan saya ceritakan kepada Anda. Akan saya ceritakan beberapa di antaranya kepada Anda.
Seorang mahasiswi di Universitas Louisiana mengakui bahwa serangan terhadapnya benar-benar direkayasa. Dia mengarang semuanya karena pendukung Trump yang menyerang seorang wanita muslim memang mudah dipercaya oleh kaum liberal yang terus-menerus disuguhi kebencian oleh berita palsu. Ini adalah salah satu contoh langka di mana media pembohong benar-benar mengakui bahawa salah satu kejahatan kebencian yang mereka banggakan ternyata adalah tipuan. Biasanya mereka hanya cepat beralih ke berita lain. Lihat itu. Kita tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Yasmin Sawe, baru berusia 18 tahun di New York City, membuat cerita serupa. Dia mengatakan 3 pria memanggilnya teroris dan menyerangnya, menyuruhnya keluar dari negara ini. Lagi-lagi, itu palsu. Tapi kamu tidak akan membaca koreksinya, kamu hanya membaca kehebohannya. Dan ini ada yang benar-benar baru yang tidak bisa disalahkan pada pendukung Trump karena ini terjadi di Austria. Seorang gadis berusia 14 tahun mengaku dia diserang dan pria kulit putih jahat mencoba melepaskan hijabnya secara paksa di dalam kereta. Polisi mengungkapkan bahawa itu juga sepenuhnya rekayasa. Dan sedikit lebih dekat. Mungkin itu dia. Dan sedikit lebih dekat dengan kita. Kami masih mengalami masalah di bahagian belakang. Keluarkan dia. Turunkan. Saya pikir kalau kamu ambil belokan kiri kedua, bandara ada di situ. Pasang saja. itu bagus. Sebenarnya kita tidak mau mereka di sana, kan? Sebenarnya ini agak jadi masalah. Aku belum benar-benar memikirkannya dengan matang. Bagus itu. Itu bagus. Itu cerdas. Dan bukan hanya karena mereka membawa risiko keamanan. Budaya mereka memang tidak cocok. Lihat anggota parlemen Inggris Pakistan ini. Lupa namanya, Ayub sepertinya. Iqbal Muhammad. Orang ini, lihat dia. Dia sedang menyampaikan pidato memohon kepada Dewan Rakyat Inggris agar tidak melarang pernikahan sepupu. Karena pernikahan sepupu adalah bagian penting dari keyakinan Islamnya yang memperkuat ikatan keluarga mereka. Itu adalah masyarakat yang sangat bersifat kesukuan. Dan itulah sebabnya mereka selalu kompak. Itulah sebabnya para pelaku itu, para pemerkosa itu. Para pemerkosa itu mereka adalah paman dan keponakan, saudara, ayah dan anak yang melakukannya. Dan mereka semua saling melindungi karena mereka semua sepupu. Mereka semua punya hubungan keluarga. Lihat ini. Dengan pernikahan antar sepupu kandung. Dan saya setuju, ini memang masalah. Dan maaf, Di atas itu semua, ini menjadi beban besar bagi sistem kesehatan masyarakat. Ini adalah masalah yang membutuhkan kesadaran lebih. Bagi banyak orang, ini adalah isu yang sangat sensitif. Dan dalam membahasnya, kita harus mengingat semua anak yang sedang anda lihat. Di samping adalah hasil dari pernikahan sepupu. Saya mencuba menempatkan diri pada posisi mereka yang mungkin bukan dari budaya yang sama dengan kita untuk lebih memahami mengapa praktik ini terus begitu meluas. diperkirakan 35 hingga 50% dari seluruh populasi Afrika Sub-Sahara baik lebih memilih maupun menerima pernikahan sepupu. Dan ini sangat umum terjadi di Timur Tengah dan Asia Selatan. Alasan praktik ini sangat umum adalah karena orang-orang biasa melihat perkawinan dalam keluarga pada umumnya sebagai sesuatu yang sangat positif, sesuatu yang membantu membangun ikatan keluarga dan membantu menempatkan keluarga pada posisi keuangan yang lebih aman. Posisi keuangan ya, dengan biaya dari para pembayar pajak. Namun, seperti yang sudah banyak didokumentasikan, hal ini bukan tanpa risiko kesehatan bagi anak-anak dari hubungan tersebut. Tapi kita tidak peduli soal itu. Tahu kan? Itu kan para pembayar pajak yang akan menanggungnya. Gratis. Bukankah layanan kesehatan gratis di Inggris? Jadi kenapa kamu peduli kalau 1 atau 2% dari mereka ternyata seperti ini? Yang mana akan lahir di luar nikah. Daripada menstigmatisasi mereka yang menikah dengan sepupu atau yang cenderung melakukannya, pendekatan yang jauh lebih positif adalah memfasilitasi screening genetik lanjutan bagi calon pasangan suami isteri yang biayanya ditanggung pembayar pajak. Ya, biarkan kami tidur dengan sepupu kami. Seperti halnya di semua negara Arab di Teluk Persia dan secara umum, menjalankan program edukasi kesihatan yang menargetkan komunitas di mana praktik ini paling umum dilakukan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang benar-benar jahat. Aku seharusnya tidak melakukannya. Aku akan mendapat masalah. Oleh karena itu, saya mendesak Dewan untuk menolak mosi ini dan mencari pendekatan yang lebih positif dalam menangani masalah yang disebabkan oleh pernikahan antar sepupu kandung. Jadi Anda sedang mengimpor ancaman terhadap peradaban. Anda sedang mengimpor lebih banyak kejahatan, penikaman, pemerkosaan, orang-orang berkualitas rendah dan berketerampilan rendah dengan ide asing, budaya asing. Dan di atas itu semua,
Anda juga sebenarnya menurunkan daya tarik fisik populasi Anda sendiri. Termasuk kesehatannya. Kesehatan. Saya tidak akan mengizinkan saya tidak akan mengizinkan ini. Risiko dan konsekuensi dari konflik modern serta perpindahan penduduk di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa memuaskan mereka, teman-teman. Dan sekali lagi, ini bukan soal pribadi. Saya rasa yang kita pelajari setelah kematian Henry di gua, setiap budaya berperilaku seperti manusia. Melindungi diri sendiri adalah hal terpenting bagi setiap budaya. Sama seperti melindungi diri sendiri adalah naluri paling mendasar dan terpenting bagi manusia atau makhluk lain. Itu memang sudah alami. Mengharapkan yang sebaliknya saja sudah bodoh dari pihakmu. Jadi, mengharapkan mereka akan berintegrasi dan berasimilasi. Ngomong-ngomong, para politisi kiri kita sekarang bahkan secara terbuka mengatakan bahwa kamu tidak perlu berintegrasi atau berasimilasi. Kami mencintaimu apa adanya. Teruslah datang, terus lakukan hal-hal yang islami. Tidak peduli seberapa tidak cocoknya dengan nilai-nilai barat. Kami tidak peduli. Teruslah datang. Dan jika ada yang mengatakan sesuatu, jika ada yang keberatan, kami akan membungkam mereka. Elon Musk, Tommy Robinson, dan ribuan aktivis lainnya. Kami terus-menerus dimanipulasi, diancam. Kami dipaksa untuk selalu merasa bersalah. Bahwa setiap kali ada sesuatu yang salah, mereka menyalahkan kami karena memicu perpecahan, menyebarkan kebencian. Ketika Anda hanya menyaksikan kecelakaan mobil dalam gerak lambat, Anda melihat kereta ini melaju kencang menuju tepi jurang. Tidak ada jembatan di sana. Dan Anda tahu bahwa, ya Tuhan, ini akan menjadi bencana. Dan kita sedang menyaksikannya secara perlahan. Tapi ya, lihat, saya sejujurnya seperti yang saya katakan, meskipun mereka mengancam kita, meskipun mereka ingin kita merasa takut, saya harus berhati-hati dengan kata-kata saya. Itulah sebabnya saya sebenarnya punya acara khusus bernama Behind Closed Doors yang berada di balik paywall. Kamu bisa menjadi anggota saya hanya dengan biaya yang sangat murah menurut saya. Tarif terendahnya $2 per bulan yang sengaja saya buat serendah itu karena memberi saya perlindungan tambahan. Karena kamu punya lebih banyak kebebasan di balik paywall dan kemudian kamu bisa mengatakan apa saja. Bukan benar-benar apa saja yang kamu mau. Tapi setidaknya saya bisa berbicara sedikit lebih bebas. Karena ketika kamu berada di ruang publik, maka akan jauh lebih mudah untuk melaporkan video-video ini. Dan jelas, YouTube juga punya pedoman ramah pengiklan yang harus kita patuhi, yang menurut saya itu cukup adil. Tapi YouTube yang sama memungkinkan kamu untuk lebih santai di balik paywall. Jadi kalau bisa, cobalah jadi member atau patron. Seperti yang saya bilang, ambil opsi yang paling murah saja. Saya memang mengadakan acara setiap minggu di mana saya bisa berbicara jauh lebih bebas. Dan juga saya punya grup Telegram. Tautannya ada di kotak deskripsi, tempat para patriot dari seluruh dunia barat berkumpul. Mereka ikut bergabung. Kadang-kadang mereka berdebat, tapi kadang-kadang kamu tahu kita punya lebih banyak kesamaan. Para patriot dari Amerika, Kanada, Australia, dan Inggris. Kita semua bergabung, berbagi ide, berbagi berita. Dan kamu tahu, kita bisa berbicara. Sekali lagi, karena ini adalah sebuah grup, kamu harus bergabung dengan grup itu untuk bisa menjadi bagian darinya. Oleh karena itu, kamu memiliki lebih banyak kebebasan. Karena ya ketika kamu menyiarkan sesuatu untuk seluruh dunia, saat itulah mereka bisa menyerangmu dengan lebih keras. Bagaimanapun juga. Ya, tidak ada cara untuk menyenangkan mereka, teman-teman.